Ya, saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini kita masih akan membahas topik kita hari ini, coronavirus masih ada di tahun 2021, dan kita masih akan berdiskusi dengan narasumber kita hari ini. Ada ahli virologi Universitas Udayana dan juga ada seorang psikolog klinis. Prof. Ngurah, tadi kita terakhir sama Bu Cecil membahas kalau memang tidak perlu khawatir masyarakat terhadap efektivitas dari vaksin, karena memang sudah melalui uji klinis dan juga sudah modern, sudah mutakhir teknologinya begitu. Nah, yang perlu diketahui juga masyarakat ini, Prof, untuk mekanisme sendiri dari virus dan juga vaksinnya, cara kerjanya vaksin sehingga bisa melindungi tubuh seperti apa, dan virusnya gimana, itu kan Prof ahlinya nih, itu gimana, Prof? Sedikit tahu. Virus ini artinya tadi menular melalui mulut, pernafasan, kemudian masuk ke dalam mata, hidung, dan mulut dan sebagainya, kemudian masuk ke dalam sel tubuh kita. Dan ini siapapun kita tidak tahu. Jeratnya tidak kelihatan ini. Kalau rabies misalnya kelihatan anjing bawa. Ini angin entah di mana, jadi bisa lewat barang yang terkontaminasi pakaian, kemudian udara di dalam ruang tertutup. Misalnya menggunakan air condition, itu sangat mudah virus itu menular antar orang. Dan kemudian masuk ke dalam sel, dari sel kemudian pergi ke pembuluh darah dan pembuluh limfu, dan kemudian mencari organ-organ yang dia sukai. Nah, virus ini yang paling disukai oleh virus COVID-19 adalah pneumosit, sel paru-paru. Ada pneumosit 1 namanya, pneumosit 2. Pneumosit 1 itu menjamin untuk transport oksigen dan CO2 di dalam pembuluh darah ke alveol paru-paru, sedangkan pneumosit 2 ini menghasilkan surfaktan untuk membuat paru-paru mudah mengembang. Ini pneumosit 2 ini diblokir oleh si COVID-19 sehingga surfaktan tidak ada. Paru-paru yang orang berat itu susah mengalami mengembang. Berarti kemudian memompa ya, Dok? jadi surfaktannya berkurang. Itu satu. Kemudian yang lain adalah dia memicu radang. Dalam orang-orang yang tertular berat itu sebenarnya itu yang disebut dengan badai sitokain. Jadi harusnya orang normal mengirimkan sitokin 1000 misalnya. Ini orang yang secara genetik orang ini bisa mengirimkan pasukan 1 miliar, sehingga paru-paru seolah penuh dengan air. Kemudian yaitu di samping paru dia bisa menginfeksi organ lain, dia bisa menginfeksi usus. Karena di mana ada reseptornya ada di usus, ada di ginjal, ada bahkan sampai di otak. Tapi itu anunya. Jadi ya, bagaimana sekarang vaksin? Vaksin ini adalah bahan atau virus atau gen virus dalam maksudnya RNA yang nanti untuk mengajari tubuh kita untuk menghadapi mengajari. Jadi kalau ada barang seperti ini datang, kamu buatlah senjata nanti seperti ini, antibodi namanya. Sehingga begitu virus datang, antibodi langsung bekerja. Nah, ini mengajari ini yang dengan bentuk vaksin, bisa virus yang dimatikan, bisa komponen virus, bisa gen virusnya seperti vaksin Moderna dan Pfizer yang disuntik oleh RNA. RNA itu nanti akan membentuk protein virus yang itu dikenal oleh sistem tubuh kita. Nah, ini kemudian kita artinya tubuh kita sudah siap begitu mempunyai, dan itu akan kita bawa lama. Begitu ada virus masuk, dikenal, hei saya kenal kamu, langsung ditembak. Tahu nih gimana cara hadapin gitu. Bukan salaman, langsung dipukul. Kalau salaman sakit jadinya, langsung dipukul. Kalau gitu, salaman nanti langsung menular, gitu ya, betul ya. Itu. Berarti kalau misalkan vaksin ini, apakah sudah menjamin setelah divaksin pasti tidak akan tertular virus corona, Prof? Kita ilmuwan, kita tidak pernah bekerja dengan 100%, hanya Tuhan yang Maha Esa, ide yang di atas yang bisa absolut 100%. Ilmuwan itu bekerja 90% pun untuk COVID itu dianggap cukup. Artinya apa? Kalau sekarang efikasi vaksin dianggap semua laporan di atas 90%, 90% kita anggap, dari 100 orang yang divaksin, ketika terpapar di komunitas oleh virus, 90 sama sekali tidak ada virus bisa masuk. Ada kemungkinan 5% atau 10% bisa masuk ke dalam tubuh hewan. Jadi kemudian bisa tertular, tapi vaksin karena sudah divaksin, mudah-mudahan gejalanya tidak berat, ringan, kemudian bisa sembuh. Ini yang menjawab. Jadi tapi ingat juga, kenapa ya? Anak saya kan sudah divaksin polio, kok bisa kena polio? Ada porsi.
ilmuwan tidak pernah bekerja 100%. Betul. Kita bekerja dengan statistik. Ada keputusan Di mutlak. atas, ada orang di atas sana ya. Itu. Jadi itu anunya. Itu bukan tugas ilmuwan. Bahkan WHO sekarang dulu menyebut 50% itu efikasinya sudah dianggap oke. Sudah oke. Apalagi kita mencapai 90%. 90%. Jadi sekali lagi selalu ada variasi biologis pada masyarakat 5-10%, tapi ini dianggap sangat wajar Iya. dan karena sudah divaksin mudah-mudahan gejalanya jauh lebih ringan. rendah dan Artinya- kalaupun membawa virus, dia membawa virus yang jauh lebih Iya, sedikit. baik. Artinya perkecualiannya tuh sangat sedikit. Sangat sedikit. Iya. Statistik kan Persentasenya ya. Alfanya itu Alfanya. 0,5%, Benar. 0,05. Baik, Prof. Ya, Kita gitu. ke Bu Cecil sebentar nih, Bu Cecil. Kalau kita Apa? lihat Aku lagi ini nih. beberapa informasi kalau memang ada beberapa individu yang rentan begitu ya, Bu Cecil, dengan virus corona ini, mungkin dengan penyakit bawaan, begitu ya, Prof Iya, ya. iya. Nah, kalau dari psikolog sendiri nih, Bu Cecil, kalau orang-orang yang seperti itu, Bu Cecil, apakah dia stresnya sama dengan kita yang masih sehat? Bagaimana itu, Bu Cecil? Jadi begini, ada yang tadi dikatakan oleh dokter, ada yang sudah terbawa dari sananya, genetik ya. Kalau sudah genetik nggak bisa apa-apa. Tapi banyak sekali penyakit tubuh yang penyakit ini adalah psikosomatik. Oke. Makanya kalau misalnya ketika orang selalu merasa sedih, nggak pernah bahagia gitu ya, orang ketakutan, kemudian orang terlalu cemas dan sebagainya, maka itu akan mengganggu sistem imun tubuh. Kenapa? Karena otak kecil akan ada blocking gitu ya. Kemudian dia nggak bisa membuat melawan yang virus yang Virus ya. datang dan Iya. sebagainya. Karena jadi abnormal. Kalau mental ini tidak seimbang, tidak balance ya. Mental ini apa sih sebenarnya? Mental ini terbagi dari perasaan. Kalau awal pertama perasaan nggak nyaman gitu ya, di kesedihan, di hal-hal yang seperti ini, negatif lah ya, pikiran-pikiran negatif. Nah, perasaan, pikiran negatif, kemudian tindakan, niatan, motivasinya negatif, maka tubuh ini tidak punya kekuatan untuk melawan sendiri. Iya. Tapi tubuh ini sehat loh, tubuh ini sangat cerdas loh. Kenapa? Dokter mengatakan jangan takut karena tubuh kita ini cerdas, sudah diciptakan dari sananya. Nah, keputusan terakhir itu memang absolut. Makanya ketika ada pilihan bebas untuk hidup sehat, kenapa kita nggak ambil? Hidup sehat itu bukan hanya olahraga terus. Kalau olahraga terus kemudian pikirannya negatif juga mengganggu Sama, imun iya. tubuh. Betul. Jadi selesaikan All masalahnya dengan start baik. from our brain. Oke. Semua mau dimulai dari pikiran pikiran kita. kita. Betul ya. Iya. Itu berarti memang benar kalau mind, body and soul itu seperti Iya, segitiga iya. itu. Iya, betul, Iya. betul. Dilengkapi hari ini saya Iya, pemirsa iya. dengan Prof. Karena dan juga jiwa dengan Bu itu Cecil. Mbak, jiwa itu nggak ingin di pikiran yang nggak benar. Jiwa nggak ingin di perasaan yang nggak nyaman. Iya, iya. Jiwa nggak ingin di tubuh yang tidak sehat. sehat. Jadi ketika 3 syarat itu tidak sehat, maka jiwa nggak sehat. Kemudian ya mentalnya, kesehatan mentalnya juga jatuh. Jadi Dan Nah, mudah orang sakit. yang mudah sakit. iya, orang yang kesehatan mentalnya itu tidak kuat, maka virusnya ganas ya, Dok ya. Ganas, baik. Begitu. Virusnya tidak ganas, tapi dia mudah sakit. Dia mudah, mudah sakit. sakit. Ya, balik ke yang statement Iya. awal tadi Iya. ya, virusnya tidak ganas tapi Tidak. mudah sakit. Virusnya sama. Ya. Virusnya sama. Prof, Tapi kalau tidak. untuk tadi yang sudah kita bahas untuk individu dengan penyakit-penyakit bawaan, itu ya. apakah vaksinnya sama, Prof? Ya, Cara sama. kerjanya. Atau Sekarang gimana? ini vaksin sama, tapi pertama yang efek sampingnya mungkin yang ada. sudah diuji cobakan adalah pada orang yang sehat. Jadi selalu trial vaksin itu hanya boleh dilakukan pada orang sehat umur tertentu 19 sampai 59 tahun. Oh, baik. Jadi sekarang begitu vaksin dilisensi, yang paling boleh dilakukan dan aman hanya umur 19 sampai 59 tahun. Bagaimana dengan orang yang mempunyai comorbidity atau yang anak-anak dan sebagainya? Itu akan ada Khusus, ya? pengalian khusus dari BPOM apakah kemudian diizinkan Iya. untuk penggunaan yang untuk di luar 15 sampai 19 tahun. Sekali lagi, tapi saya tidak melihat itu suatu yang cukup penting, tapi sekali lagi saya melihat dari segi populasi, kalau 70% tadi penduduk ini sudah tervaksin, dan memang karena belum dilisensi pada orang tua, mereka yang komorbid tidak dapat. Ketika sudah 80% sudah divaksin, maka
kita sudah bilang goodbye pandemi. Iya, jadi Itu pendekatannya lebih ke dinamika sosial ya. Dok, ya? lebih ke populasi. Jadi nanti lebih ke populasi. Dan sekali lagi untuk pemberian yang orang tua, orang sepuh dan komorbid itu akan ada sesi khusus dari BPOM. Apakah diizinkan, apakah tidak. Tidak boleh sembarang juga. Dokter pun tidak boleh memutuskan, saya kira. Jadi BPOM yang merekomendasi apakah vaksin ini boleh diberikan pada orang yang di luar populasi tadi 18 sampai 59 tahun. Baiklah, saya ke Bu Cecil sedikit tentang yang lagi viral juga nih sekarang di sosial media atau di berita itu adalah katanya sekarang ke corona juga ada mutasinya gitu ya Prof ya. Ada mutasi jenis baru gitu dari virus corona. Sebelum nanti lebih detailnya ke profesor yang lebih ahli, kita ke Bu Cecil dulu nih Bu Cecil. Kemarin kita belum selesai nih Bu Cecil dengan kecemasan virus corona, tapi tiba-tiba sudah ada informasi baru kalau wah dia bermutasi. Kemudian lebih ganas begitu katanya. Nah, yang seperti itu gimana Bu Cecil kalau dari psikolog sendiri? Kita supaya tidak cemasnya itu gimana Bu Cecil? Karena kan itu sebenarnya belum datang sampai di Indonesia. Itu kalau psikolog sendiri melihat itu seperti apa Bu Cecil? Jadi begini variabelnya ya. Jadi kalau virus itu adalah ancaman kan bagi kita ini ya. Dianggap ancaman, threatening kita gitu. Nah, kalau ancaman pasti akan membuat kita manajemen kita ini stres. Nah, kalau manajemennya bagus gitu ya, cara mengatur diri, self kontrol diri bagus dengan cara-cara yang tadi disebutkan, hidup sehat, berpikiran sehat, berperasaan sehat gitu, maka dia nggak apa-apa. Tapi kalau terus tertekan stres, terus stresnya tidak dikelola dengan baik, dia tetap jadi negatif gitu ya. Ketumpuan lagi, stres yang negatif lagi. Waduh, kemudian dia jadinya tidak percaya pada dirinya sendiri. Apalagi, nah di luar sana eksternal, ini kan internal. Nah, informasi lingkungan itu eksternal. Jadi manusia kan ada relasinya antara ke dalam dan keluar. Nah, kalau eksternalnya itu tidak menyediakan informasi yang membuat dia tenang, gitu ya, maka dia semakin tidak tenang, kemudian depresif. Jadi kalau kecemasan yang tinggi dia akan panik atau depresif dia. Nah, dengan depresif ini otomatis niatan kita, sikap kita untuk mampu bertindak melawan sesuatu itu nggak ada. Jadi semangatnya nggak ada, spiritnya nggak ada, sehingga otomatis imunnya juga nyantai aja deh gue gitu ya. Atau mungkin dia mangkir gitu ya Prof ya. Dan itulah pentingnya juga perubahan perilaku itu ya tadi ya. Iya, itu sebabnya tujuan kemudian para ahli psikometri dari Indonesia Bersatu, salah satunya adalah Bapak Urip ya, seorang psikolog ahli pengukuran sikap gitu ya. Memang tujuan kita adalah perubahan perilaku, tapi tidak bisa didekati sekali lagi gitu ya. Karena psikologi ini seringkali diasumsikan adalah pendekatannya hanya individual, tapi kita berkembang. Ilmu ini berkembang. Kita melakukan sebuah dinamika namanya social dynamic. Jadi yang kita lihat, yang kita bangun, yang kita develop, empowering itu adalah massa. Jadi informasi seperti ini yang dilakukan oleh spokesperson, kemudian host yang seperti ini juga pada masyarakat akan melihat, kesadarannya muncul. Nah, perubahan perilaku ini tuntutan dasarnya adalah kesadaran. Kesadaran diri bahwa saya mampu bertindak menghadapi ini. Dan itulah yang nanti akan kita bahas, sepertinya perubahan perilaku macam apa yang perlu kita punya untuk bersama-sama menghadapi COVID. Dan tadi juga masih ngutang informasi ya soal mutasi itu seperti apa. Tapi kita akan bahas di segmen terakhir, Prof dan Bu Cecil. Saudara, kita masih akan membahas topik kita hari ini ya tentang coronavirus masih ada, tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.